Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nureni Awaludin dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 22040450211. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari yang pertama sampai yang ke-12 dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Cekidot. Materi yang pertama yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Apa sih guru profesional? Profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi ini di sini meliputi pengetahuan sikap dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Pengembangan guru sebagai profesi. Yang pertama, pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem remunerasi, dan sistem pendukung profesi guru. Dengan pengembangan guru sebagai profesi tersebut diharapkan mampu yang pertama membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera, serta menghadapkan guru semakin konsisten. Fungsi pengembangan profesional guru. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau internship training yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Strategi pengembangan profesi guru dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada in-house training atau IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, program magang ialah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, ada kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dan swasta. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Yang keempat, belajar jarak jauh ialah sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Terakhir, pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Sedangkan yang non-pendidikan dan pelatihan seperti diskusi. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Yang kedua, seminar. Pengikutan sertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Dan yang terakhir ada workshop. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi, maupun pengembangan karirnya. Next to materi selanjutnya. Materi yang kedua, rasional tantangan profesionalitas. Seperti apa sih guru profesional? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peranan guru sebagai pengajar yang dikatakan profesional, setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.
Tantangan profesionalisme guru dalam pembelajaran. Yang pertama, tantangan pendidikan di era perubahan. Menurut Ghaffar, guru harus memenuhi persyaratan menguasai ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses, menguasai teaching learning strategis, memahami dan menguasai psikologi perkembangan psikologi anak dan psikologi kognitif, serta memahami berbagai konsep pokok sosiologi dan antropologi yang relevan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak didik. Menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru pada jenjang persekolahan tentu, dan juga menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Sedangkan tantangan eksternal dalam dunia pendidikan, yang pertama dalam bidang globalisasi. Guru dituntut untuk mengetahui informasi baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya, dan dapat diterima dengan mudah dan cepat melalui teknologi yang berkembang. Kompleksitas yang dimaksud kesulitan yang dihadapi setiap kompetensi dasar dan standar kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, ada dinamika. Inti dinamika dalam pendidikan merupakan suatu konsep ketidaktetapan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Pada hakikatnya, dinamika pendidikan ialah suatu proses yang berjalan secara konsisten dalam menghadapi era yang begitu cepat perkembangannya, yang sudah tentu akan membawa perubahan. Dan juga ada yang dibilang akselerasi, dan ada yang terakhir kekuatan berpikir. Next to materi selanjutnya, materi yang ketiga, jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan, yaitu orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara langsung tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, rektor, tata usaha, pustakawan, pelatih, ekstrakurikuler, petugas keamanan, atau penjaga sekolah. Yang kedua, pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, tutor, dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab profesi kependidikan. Yang pertama, kepala satuan kependidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, motivator. Yang kedua, kepala sekolah adalah seseorang pimpinan pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama. Peran pertama sebagai pemimpin institusi bagi guru, dan yang kedua memberikan pimpinan dan manajemen. Yang ketiga ada rektor. Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga di perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, rektor adalah pimpinan tertinggi di perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Yang keempat, surat menyurat dan pengarsipan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi yang lainnya. Yang kelima, petugas keamanan atau penjaga sekolah. Ialah tenaga kerja atau seseorang yang bertugas serta bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah, serta terus melihat dan memastikan kondisi sekolah selalu aman dan terkendali. Materi yang keempat, etika profesi kependidikan. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang bersifat profesional. Secara singkat dapat dirumuskan, etika adalah suatu sistem prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang merupakan standar atau norma-norma yang bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi, misalnya dalam profesi kedokteran, keguruan, dan lain sebagainya.
Kode etik keprofesian memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kehidupan suatu profesi di masyarakat. Etika profesi keguruan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik profesional. Tujuan dan fungsi kode etik profesi kependidikan. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan batin, spiritual, atau mental. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Fungsi etika profesi keguruan. Yang pertama, untuk memandu guru dalam mengetahui apakah selama ini perilakunya menjalin hubungan dengan diri sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat sudah sesuai dengan teori etika profesi keguruan atau belum. Yang kedua, untuk mencegah guru melakukan perilaku yang negatif ketika menjalin relasi, dan juga untuk menjaga komitmen guru dalam mewujudkan nilai-nilai etika profesi keguruan ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Pengembangan etika profesi kependidikan. Pengembangan sikap profesional dilakukan baik dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Nantinya, karena tugas yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswa-siswanya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaannya dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sikap selama jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak henti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Sarana sikap profesional pendidikan, sikap terhadap peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintahan tersebut biasanya akan dituangkan ke dalam bentuk ketentuan-ketentuan pemerintah. Dari ketentuan-ketentuan pemerintah ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program umum pendidikan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Yang kedua, sikap terhadap organisasi. Profesional. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Organisasi PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentukannya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan dengan profesi. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Yang keempat, sikap bertindak anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seseorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Next to materi selanjutnya.
Materi yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai bidangnya. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Teknologi di pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan, beberapa langkah pengembangan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, merancang dan membangun aplikasi basis data, penyimpanan, dan pemrosesan data dan informasi akademik, sistem mata kuliah, sistem penilaian, informasi kurikulum, administrasi pendidikan, dan materi pembelajaran. Yang kedua, optimasi menggunakan ETV sebagai bahan pengayaan untuk mendukung meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menerapkan sistem secara efektif secara bertahap mulai dari rentang yang lebih kecil dan perluas sehingga memfasilitasi manajemen penggunaan teknologi selama implementasi mendidik. Dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan. Dampak positifnya yaitu keluarnya media massa sebagai sumber ilmu pengetahuan serta pusatnya pendidikan, khususnya media elektro, misalnya yaitu jaringan internet, lab personal, komputer, terpenuhinya fasilitas pendidikan secara cepat, contohnya dalam pembuatan soal. Itu tidak perlu membuat soal sinkron poli peserta didik yang terdapat pada sekolah. Maka dari itu, adanya mesin fotokopi yang bisa menggandakan kopian pada waktu yang cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, semuanya bisa dilakukan secara singkat. Dampak negatif seringnya siswa atau mahasiswa yang seringkali mengakses sesuatu di internet, maka dapat dikhawatirkan bila mereka memanfaatkannya apa yang ada di teknologi, namun tidak menggunakannya secara optimal, melainkan mereka menggunakannya untuk hal-hal yang lain atau mereka malah mengakses yang mengandung hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi dan game online. Dan juga bagi peserta didik, mereka dapat terkena informasi overload, yakni mereka bisa mengakses semua yang ada, serta mereka dapat menemukan berita yang mereka cari secara terus-menerus, seperti membuka hal yang berbau pornografi, yang dapat menyebabkan diri mereka kecanduan untuk mengakses hal negatif tersebut. Next to materi selanjutnya. Materi yang keenam, landasan, prinsip, teori, dan isu terkini profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik. Sumber dari segala sumber, nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia dituliskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan membimbing, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Yang kedua, sistem pendidikan nasional ialah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut Prof. Dr. Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu prinsip Tutwuri Handayani, prinsip belajar sepanjang hayat, dan prinsip pendirian-mandirian dalam belajar. Dan juga ada 4 teori pendidikan, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan teknologi, dan pendidikan interaksional. Materi yang ketujuh yaitu manajemen sekolah. Ali Imron, manajemen pendidikan adalah proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Tujuan manajemen sekolah menurut Sagala adalah mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf. Yang kedua, meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, serta meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar tiap guru. Next to materi selanjutnya. Materi yang ke-8, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum sistem pengajaran, dan penilaian supervisor. Bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Tujuan dan sasaran supervisi pendidikan ialah membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan mengembangkannya kerjasama yang baik dalam lingkungan sekolah yang harmonis antara guru dengan siswa, guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah, dan seluruh staf sekolah yang berada di dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Di samping itu, tujuan supervisi pendidikan juga diarahkan pada 2 sasaran pokok, yaitu supervisi kegiatan yang bersifat teknis edukatif dan teknis administratif. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama dalam fungsi kepemimpinan terdapat yang pertama meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Yang kedua, mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi seluruh personil sekolah dan juga dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan seorang supervisor hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: mengamati dan memantau perkembangan pendidik dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewarganegaraannya termasuk pelajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Kegiatan supervisi ini dilaksanakan berdasarkan data yang objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip demokratis. Layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru didasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat sehingga guru-guru merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah asingnya supervisi sharing of idea, sehingga mereka merasa tumbuh bersama-sama. Dan yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif ialah setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan setiap kreativitasnya jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Dari yang ke-9 yaitu organisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Organisasi profesi kependidikan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis organisasi kependidikan. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. Yang kedua, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Kongres dalam ISPI yaitu menghimpun para sarjana kependidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya, melindunginya dan
dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. Yang ketiga, Ikatan Guru Indonesia atau IGI merupakan organisasi profesi guru yang disahkan oleh pemerintah melalui SK Depkumham melalui wadah yang diharapkan para guru dapat mengubah dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain dan sekaligus bersiap menjadi lokomotif penggerak perubahan bagi bangsa. Fungsi organisasi profesi kependidikan. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian secara ekstrintik. Mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Dan juga fungsi peningkatan kemampuan profesional ialah peningkatan profesional pengembangan profesi kependidikan. Ini adalah tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing konselor kepada individu atau konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya, supaya konseling mempunyai kemampuan atau kecakapan sendiri melihat masalahnya, serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Tujuan dari bimbingan konseling yaitu adalah memperoleh pemahaman lebih baik terhadap dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ke arah tingkat perkembangan yang optimal, mampu memecahkan masalahnya sendiri yang dihadapinya, dan dapat menyelesaikan secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Next to materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 11, yaitu layanan khusus profesi kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja layanan. Yang pertama, layanan khusus bimbingan konseling. Menurut Santoso, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. 2. Layanan khusus ekstrakurikuler. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler secara ideal yaitu untuk menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dan yang ketiga, layanan khusus usaha kesehatan sekolah atau UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat merupakan suatu hal penting dalam mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas. Dan yang terakhir yaitu materi yang ke-12, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Pendidikan anak formal juga sering disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Apa saja sih contoh dari pendidikan non-formal? Yang pertama, lembaga kursus pelatihan adalah pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu kepada peserta didik seperti musik, drama, menari, dan melukis. Yang kedua, kelompok belajar. Dan yang ketiga, pusat kegiatan pembelajaran masyarakat. Ialah pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat anggota masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.